Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Elsa Susanti. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait metode transportasi, di mana pada video sebelumnya kita juga telah mulai membahas terkait metode transportasi yaitu dengan NWCR. Maka pada video kali ini kita akan melihat metode lain dalam metode transportasi. Sekilas kita mari lihat bahwa metode transportasi berkaitan dengan bagaimana pendistribusian barang dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan sehingga biaya pengiriman seminimal mungkin. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas metode transportasi dengan FAM. Pembahasan terhadap FAM akan kita lihat melalui satu contoh masalah yang akan kita selesaikan dengan FAM, di mana masalahnya yang kita gunakan adalah masalah yang sama dengan NWCR sebelumnya, sehingga nanti kita di akhir bisa membandingkan hasil yang didapatkan dengan NWCR dan FAM. Nah, mari kita baca kembali masalahnya. Suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu pabrik W, pabrik H, dan pabrik P dengan kapasitas masing-masing 90, 60, dan 50 ton per bulan. Produk semen dikirim ke 3 lokasi penjualan yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C dengan permintaan masing-masing 50, 110, dan 40. Ongkos angkut dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut, sebagaimana yang tertera pada tabel transportasi. Bagaimanakah cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik ke ketiga lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimal? Mari langsung saja kita lihat penyelesaian masalahnya dengan FAM. Baik, kita mulai ya penyelesaian masalah yang barusan kita bacakan dengan FAM. Pertama, salin ulang tabel transportasi yang tersedia, yaitu di mana pada tabel tersebut telah tersedia data terkait biaya-biaya pengiriman, kemudian kapasitas pabrik dan kebutuhan pabrik. Nah, langkah pertama dalam penyelesaian FAM yaitu perhatikan setiap baris dan setiap kolomnya. Pada setiap baris dan setiap kolom, pilihlah 2 angka terkecil. Kita mulai dari baris W. Ya, jadi ada 3 buah angka, 20, 5, dan 8. Pilihlah 2 angka terkecil, berarti ada angka 5 dan 8. Kemudian selisihkan. Selisihkan artinya angka terbesar dikurang angka terkecil. Artinya 8 dikurang 5. Tuliskan hasilnya di samping ini. 8 dikurang 5 berarti 3. Oke. Kemudian kita beralih untuk pabrik H ya. Pilihlah 2 angka terkecil berarti yaitu 10 dan 15. Selisihkan berarti 15 dikurang 10 dan hasilnya adalah 5 ya. Kemudian kita beralih untuk pabrik P. 2 angka terkecilnya yaitu 19 dan 10. Selisihkan berarti hasilnya adalah 19 dikurang 10 yaitu 9. Selanjutnya untuk gudang A. 2 angka terkecilnya yaitu 20 dan 15. Kita selisihkan, selisihnya berarti 20 dikurang 15 adalah 5. Kemudian gudang B, 5, 20, dan 10. Angka terkecilnya adalah 5 dan 10. Selisihkan berarti 10 dikurang 5. Ya. Kemudian untuk gudang C, 8, 10, 19. 2 angka terkecilnya yaitu 8 dan 10. Ya, berarti kita selisihkan 10 dikurang 8, hasilnya 2. Ingat ya, dalam menyelesaikan berarti angka terbesar dikurang angka terkecil, sehingga tidak akan ada hasil yang negatif. Kemudian dari hasil-hasil yang kita dapatkan ini ya, pilihlah angka terbesar. Angka terbesarnya di sini adalah 9. Kita tandai. Artinya kita akan melakukan pengisian sel mulai dari baris yang terletak pada angka 9. Berarti mulai dari pabrik P. Nah, pertanyaannya, kita memulai dari yang mana? Karena ada 3 buah angka. Karena kita ingin meminimalkan biaya pengiriman, maka pilihlah angka terkecil. Berarti dari 25, 10, dan 19 angka terkecilnya adalah 10. Berarti kita mulai mengisi dari sini.
Nah, 10 ini terletak pada gudang B dan pabrik P. Kalau gudang B kebutuhannya 110, sedangkan pabrik P kapasitasnya 50 ya. Berarti kita isikan berapa? Mungkinkah 50 atau mungkinkah 110? Ya. Kita tidak mungkin mengisi 110 walaupun kebutuhannya 110, tetapi kapasitas pabriknya cuma 50. Artinya kita baru bisa mengisinya 50 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan ternyata kapasitas untuk pabrik P telah terpenuhi semua karena dia kapasitasnya 50 telah terpenuhi untuk ke gudang B. Artinya dia tidak mungkin lagi mengirim untuk gudang A dan gudang C. Lalu setelah itu kita ulang lagi langkahnya seperti yang tadi. Pilihlah 2 angka terkecil dari setiap baris dan setiap kolom. Kita mulai dari pabrik W ya, berarti tidak akan ada perubahan karena di sini belum ada yang tercoret. Berarti angka terkecilnya itu 8 dan 5. 8 dan 5 ya, dikurangkan berarti selisihnya adalah 3 ya. Kita tuliskan. Kemudian kita beralih ke pabrik H. 2 angka terkecilnya yaitu 10 dan 15. Selisihkan berarti 5. Nah, kemudian pabrik P ini kita strip. Artinya ini tidak kita selisihkan lagi karena sudah selesai. Kita perhatikan untuk gudang A tinggal 2 angka. Artinya otomatis langsung kita selisihkan. 20 dikurang 15 artinya selisihnya adalah 5. Kemudian untuk gudang B juga tinggal 2 angka, berarti juga kita selisihkan kedua angka tersebut. 20 dikurang dengan 5 yaitu 15. Nah, selanjutnya gudang C juga 2 angka, berarti 10 dikurang 8 juga 2. Langkahnya selanjutnya sama, berarti setelah kita selisihkan kita pilihlah angka yang terbesar. Angka terbesarnya yaitu adalah 15. Nah, berartinya kita akan mengisi ya kolom yang satu kolom dengan 15. Pertanyaannya apakah kita akan mengisi dengan 5 atau 20 ya. Kita pilihlah dengan biaya yang paling kecil. Berarti yang paling kecil adalah 5. 5 ini kita isi dengan berapa? Akankah kita isi dengan 110 atau sesuai dengan kapasitas pabriknya yaitu 90? Nah, kita perhatikan 5 itu berada pada gudang B. Gudang B telah kita penuhi kebutuhannya sebanyak 50 dari pabrik P. Artinya kekurangannya ada 90 lagi nih. Kalau 90 lagi sebanyak 60 lagi karena dia totalnya 110 ya. Berarti di sini dapatnya 60. Artinya kebutuhan gudang B telah terpenuhi. Berarti tidak mungkin lagi gudang P mendapatkan dari pabrik H. Oke, berarti dia telah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi langkahnya. Berarti untuk baris pabrik W kita tinggal 2 angka 20 dan 8 kita selisihkan. Selisihnya yaitu 12. Kemudian untuk pabrik H juga ada 2, 15 dan 10. Selisihnya adalah 5 ya. Oke, kemudian ini strip ya karena sudah terisi semua. Di sini juga tidak ada perubahan ya, tetap 20 dikurang 15. Di sini sudah terisi semua berarti strip. Nah, ini juga tidak ada perubahan berarti 10 dikurang dengan 8 tetap 2. Pilih lagi angka terbesarnya. Angka terbesarnya yaitu adalah 12. Nah, artinya kita akan mengisi baris yang satu baris dengan 12. Nah, berarti kita ngisi antara 20 dan 8. Pilih angka terkecilnya, berarti kita akan mengisi yang biayanya 8. 8 ini kita isi dengan berapa? Kita perhatikan dia berada pada gudang C. Kebutuhannya ada 40 ya. Kebutuhannya ada 40. Kemudian dia berada pada baris pabrik W. Kapasitasnya 90. Berarti telah dikirimkan tadi sebanyak 60 pada gudang B. Berarti sisanya ada 30. Berarti dia cuma bisa mengirim 30 pada gudang C. Artinya kapasitas pabrik 90 ini telah kita pakai semua ya. Kita pakai semua, artinya tidak mungkin lagi dia akan mengirim untuk gudang A. Nah, selanjutnya kita perhatikan ternyata kita memiliki 2 lagi yang belum terisi, 15 dan 10. Nah, kita lihat 15 ini berada pada gudang
A ya. Gudang A, otomatis gudang A ini pasti mendapatkan dari H karena tidak mungkin dari W dan tidak mungkin dari P. Berarti dia mendapatkan dari H. H itu kapasitasnya 60. Berarti dia bisa memberikan 50 ya untuk gudang A. Kemudian kapasitas dari pabrik H sebanyak 60 dikirimkan 50 untuk gudang A. Ternyata dia bisa mencukupi sisanya 10 lagi untuk gudang C. Berarti sisa 10 dari gudang C kita kirimkan dari pabrik H kita kirimkan ke gudang C. Kita hitung. Berarti gudang A kapasitasnya 50, berarti sudah terpenuhi. Gudang B 110 sudah, 60, 50 sudah. Kemudian gudang C 40, 30 dari sini 10 berarti sudah ya. Berarti artinya pekerjaan kita telah selesai, tinggal kita simpulkan. Oke, kesimpulannya ya. Kesimpulannya gudang A mendapatkan kebutuhannya dari pabrik H yaitu sebanyak 50 dengan biaya 15. Oke. 50 15 berarti biayanya 750. Kemudian gudang B mendapatkan kebutuhannya 110 yaitu dari 60 dari pabrik W dengan biayanya 5. Kemudian 50 dari pabrik P dengan biayanya 10 ya. Oke, kita tuliskan. Dan terakhir gudang C mendapatkan kebutuhannya sebanyak 40 yaitu 30 dari pabrik W dengan biayanya 8 dan 10 dari pabrik H dengan biayanya 10 juga kita tulis. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah begini. Ingat ya, tadi ini dalam ribuan, berarti kita tambahkan nolnya 3. Nah, 1.890.000 inilah hasil akhirnya. Bila kita perhatikan masalah yang kita selesaikan dengan FAM ini sama dengan yang kita selesaikan dengan NWCR tadi ya. Kalau pada masalah NWCR kita menemukan hasilnya sebesar ya 3.260.000, sedangkan untuk FAM 1.890.000 pada masalah yang sama. Artinya metode FAM ini lebih efektif dibandingkan metode NWCR. Metode FAM ini adalah metode yang paling efektif pada metode transportasi. Oleh karenanya, apabila kalian menemukan masalah transportasi, maka selesaikanlah dengan metode FAM. Jika soalnya tidak meminta harus menyelesaikan dengan metode apa saja. Oke, inilah penyelesaian masalahnya dengan metode FAM. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like, komen, dan silakan share kepada teman-teman kalian sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Sampai ketemu pada video selanjutnya.